Oke, untuk melakukan uji Kruskal-Wallis, yang pertama kita lakukan adalah persiapan data. Jadi untuk pengujian kita buat kriteria. Nah, dalam penelitian ini ada dua kriteria, yaitu kriteria dari SOC dan Korlan plus SOC. Kita buat seperti ini. Jadi setiap kriteria itu kita beri kode. Untuk SOC kita beri kode 1, dan untuk Korlan plus SOC kita beri kode 2. Nah, itu kita susun seperti ini untuk variabelnya. Jadi ada biaya tindakan sama dengan lama hari rawat seperti ini. Nah, di sini ada yang kosong untuk Korlan SOC. Nah, ini menyebabkan nanti nilainya untuk biaya alkes Korlan SOC ini kosong. Nah, itu menyebabkan nilainya itu kosong, tidak bisa dihitung. Seperti itu. Nah, untuk subjek penelitian juga sama. Nah, untuk subjek penelitian ini kita buat menjadi kriteria juga dengan kriteria yang sudah ditentukan. Nah, kriterianya seperti apa? Jadi seperti ini kriterianya. Seperti ini contohnya. Nah, untuk usia kita umur. Jadi usia 18 sampai dengan 39 tahun di kategori 1, 40 sampai 59 di kategori 2, dan 60 sampai 100 kategori 3. Dan terus seperti itu untuk kriteria yang lainnya. Setelah data berbentuk seperti ini, lalu kita copy ke dalam SPSS. Nah, kita buat seperti ini untuk lebih mudahnya. Nah, kita copy. Buat data yang sudah jadi. Nah, seperti ini sama saja. Kemudian kita lakukan analisis
deskriptif. Jadi deskriptif itu untuk ini, untuk usia sampai dengan lama hari rawat atau untuk subjek penelitian. Caranya adalah klik analyze, deskriptif statistik, cross tab, kita masukkan kriteria ke dalam kolom, lalu usia sampai dengan lama hari rawat, masukkan ke dalam row, statistik, kita biarkan ini kosong. Untuk sel kita masukkan kolom, untuk presentasi kita masukkan kolom, klik continue, oke. Nah, ini adalah hasil untuk deskriptifnya. Jadi kita bisa lihat di sini untuk usia 18 sampai 39 tahun, untuk SOC ada 9 orang, untuk Korlan plus SOC ada 1 orang dengan persentase SOC 34,6% dan Korlan 9,1%. Jadi total 27% seperti itu. Nah, ini adalah bentuk variabel deskriptifnya seperti ini. Lalu kita copy seperti ini, dan kita paste ke dalam Microsoft Excel. Seperti ini kita rapikan. Nah, seperti ini lalu kita buat tabelnya seperti ini. Kita rapikan dan sesuaikan dengan format yang diinginkan. Lalu untuk biaya dan efektivitas untuk rata-rata dan standar deviasi itu tidak menggunakan Microsoft, tidak menggunakan SPSS, tapi masih menggunakan Microsoft Excel. Nah, caranya nanti bisa dilihat di sini rumusnya seperti itu. Nah, lalu untuk nilai P adalah nilai signifikasi dari uji Kruskal-Wallis. Untuk cara pengujiannya adalah seperti ini. Klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, KI dependent sample test. Nah, kita masukkan kriteria ke dalam grouping variable seperti ini. Lalu kita masukkan variabel yang akan diteliti sesuai dengan kelompoknya. Jadi yang pertama kita masukkan dulu adalah biaya dan efektivitas. Turun tertentu dengan terawat ini masuk ke dalam efektivitas. Ini kita bisa instansi kriteria minimum 1 dan maksimum 2 karena ada 2 kelompok, yaitu SOC dan SOC plus. Klik continue, option dulu deskriptif, continue, oke. Nah, ini sudah otomatis centang terus kalau baru kita datang saja lalu kita oke. Nah, ini adalah pengujian hasil dari Kruskal-Wallis. Yang kita perlu perhatikan adalah nilai dari asinsik. Nah, ini adalah biaya tindakan, biaya pemeriksaan, biaya obat, biaya IGD, rawat inap, dan sampai dengan ke lama hari rawat inap. Jadi yang kita lihat itu adalah nilai SIG-nya. Jadi ketika nilai SIG-nya ini di bawah 0,05 maka di situ terdapat perbedaan yang signifikan. Tapi ketika di atas 0,05 maka tidak terdapat perbedaan yang signifikan. Jadi kita bisa lihat di sini untuk biaya tindakan sama dengan lama hari rawat antara SOC dan Korlan plus SOC itu tidak terdapat perbedaan yang signifikan secara keseluruhan. Nah, setelah seperti ini, seperti tadi kita klik copy, kita paste ke dalam tabel. Nah, seperti ini. Kita paste ke dalam tabel seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam tabel yang kita kehendaki. Lalu untuk subjek penelitian, caranya sama seperti tadi, klik analyze, non-parametric test, legacy dialog, ke independent samples. Kita keluarkan dulu.
masukkan usia sampai dengan lama hari rawat. Seperti ini. Range kita biarkan karena masih settingannya tadi. Oke. Nah, ini adalah hasil dari Kruskal-Wallis untuk usia sampai dengan lama hari rawat. Nah, kita bisa lihat di sini dari hasil pengujian nilai Simsek dari usia 0,63, di atas 0,05. Nah, yang di bawah 0,05 adalah jenis kamar rawat inap. Jadi ini adalah 0,08, jadi di bawah 0,05. Artinya adalah terdapat perbedaan jenis kamar rawat inap antara kelompok SOC dan Korlan plus SOC. Jadi seperti itu. Hasilnya seperti ini. Lalu kita klik copy, kita masukkan ke dalam tabel seperti ini, kita paste seperti ini, lalu kita masukkan ke dalam tabel interpretasi yang kita inginkan seperti ini. Ya, saya kira seperti itu untuk pengujian Kruskal-Wallis. Sekian.